sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, apa hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sahrul. Kenapa Sahrul? Sakit. Sakit. Ya, berarti kita doakan supaya Sahrul bisa cepat sembuh untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Aku mau tanya, kemarin kita sudah belajar mengenai materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya. Wujud zat dan model partikel. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai wujud zat dan model partikel. Nah, Bu Guru mau tanya, wujud zat ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, Pak? Ada cair dan gas. Bentuk partikelnya seperti apa? Ya. Partikel zat padat saling berdekatan. Ya, terus? Zat cair berantakan tapi rembulan zat gas saling berjarak. Iya, benar sekali ya. Berarti kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Nah, kemarin Ibu juga sudah menginformasikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai tentang apa? Iya, perubahan wujud zat. Berarti kan kalian sudah belajar dari sumber-sumber yang lain. Kira-kira perubahan wujud zat ini ada berapa? Ada 6. Iya, ada 6. Apa saja yang pertama? Menyublim, mencair, menguap, kristal, membeku, dan mengembun. Ya. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian akan kasih soal pretest. Ini soalnya, silakan kerjakan. Oke, Ibu sudah lihat jawaban yang kalian jawab itu masih ada yang kurang tepat jawabannya. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari lagi lebih dalam mengenai materi perubahan wujud zat, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini. Tengok je lah. Anak-anak, kira-kira yang kalian peroleh dari video yang tadi apa? Ya, Cara membuat testing. ya cara membuat testing. Perubahan cair ke padat. Iya, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat dengan tepat. Kalian juga dapat menganalisis peristiwa perubahan wujud zat dengan tepat. Kalian akan bergotong royong atau bekerja sama dalam melakukan praktikum. Nah, Ibu juga akan melakukan penilaian. Sikapnya bergotong royong, bekerja sama tidak dalam kelompok, mandiri tidak, berkenalan. Nah, pengetahuan dari pretest Ibu sudah kasih ya. Nah, nanti di akhir Guru akan kasih post test. Itu adalah evaluasi. Jadi setelah pembelajaran hari ini kira-kira kalian paham tidak dengan materi yang Ibu ajarkan? Terus dengan penilaian kinerja yang keterampilan dan diskusi. Terus manfaat. Nah, ini manfaat atau pemahaman bermakna. Kalian nanti dapat menerapkan konsep pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membuat es krim, terus kalian juga bisa menjualnya. Sekarang Guru sedikit kasih garis besar ya pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan orientasi masalah. Nanti ada sebuah permasalahan, terus kalian akan berkelompok yaitu berdiskusi, melakukan praktikum, dan hasilnya nanti akan dikomunikasikan ke dalam presentasi. Jadi
Ibu janji kalian mau bawa apa? Es krim. Tadi ibu datangnya jam berapa? Jam 7. Ternyata es krim yang ibu bawa apa yang terjadi? Ya sudah mencair. Sudah mencair itu mau tidak? Kenapa nggak mau? Karena sudah mencair. Nah, kira-kira kalian maunya yang es krim bagaimana? Ya, yang padat. Terus yang apa lagi? Yang dingin. Kalau begitu, ibu minta kalian untuk membuat sebuah pertanyaan atau rumusan masalah. Pertanyaan kalian mengenai permasalahan ibu apa? Ya. Bagaimana es krim yang ibu bawa ini bisa kembali menjadi beku atau padat? Oke, kemarin ibu sudah membuat kelompok. Apakah sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu di sini ada barcode. Jadi barcode LKPD sama bahan ajar, ya. Jadi kalian yang bawa HP boleh di scan barcode-nya bahan ajar. Tapi yang tidak punya, ibu akan kasih juga LKPD-nya untuk kalian. Oke. Sekarang saatnya untuk membuat es krim. Mari dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 4, silakan. Coba. Lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Terus? Adonan setelah dingin menjadi padat membuat adonan jatuh. Oke. Agar menjadi cair, maka kelamaan menjadi padat. Oke. Gimana kelompok 5? Sudah? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dinding kalian terdapat butiran air. Dari manakah air tersebut berasal? Jawab, dari pengembunan uap yang menjadi air. Penggunaan garam berfungsi untuk menurunkan suhu dan titik beku sehingga larutan susu menjadi beku. Ya, oke, itu presentasi dari kelompok 3. Kira-kira ada pendapat lain atau pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan ditanyakan. Dari kelompok mana? Ya, dari kelompok 4. Kelompok 3 catat pertanyaannya. Apakah udara atau suhu di sekeliling kita ini mempengaruhi perubahan pada iklim? Atau suara kan mempengaruhinya